Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita. Kita adalah harus menjadi Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena selama kita tidak Islam, maka kita tidak jadi Muhammad. Karena Islam dari kata aslama, supaya salimah adalah berserah diri. Kembalikan milik Allah kepada Allah. Makanya dalikal kitabul la raiba di situ. Tidak ada keraguan pada dirimu. Semuanya. Disitulah kamu sudah surga. Dari semua. Karena cangkang ini sudah hilang di hadapanmu. Nampaklah Allah yang satu itu. Maka tiada yang kerinduan kecuali Dia. Tiada yang kamu dambakan kecuali Dia. Tiada yang indah kecuali Dia. Tiada yang besar kecuali Dia. Tiada yang bisa kecuali Dia. Tiada yang hidup kecuali Dia. Maka kamu merdeka. Karena kamu nggak dipusing lagi seperti main catur dengan pion-pion itu. Kamu main dengan Dia. Cukup Dia. Maka biarkan pion ini kayak apapun gonjangannya, mau kuda, mau pion, mau apa. Untuk kita melanjutkan perjalanan, untuk menyadari, untuk mengenali jiwa kita. Kehidupan adalah sahabat tentang perjalanan jiwa, ya. Jalanan jiwa mensucikan dirinya untuk kembali pada hakikatnya sebagai ruh. Dan pada dasarnya semuanya adalah hanya Allah, Allah, dan Allah. Pada pagi hari ini, sahabat, marilah kita luaskan pengetahuan kita. Abah ingin bercerita tentang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tadi semua. Pada dasarnya, kisah Adam sampai Muhammad dalam Al-Quran adalah kisah jiwa kita. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita wafat adalah, dan janganlah kita mati kecuali sebagai Muhammad. Karena Muhammad adalah kisah perjalanan akhirmu. Adalah bagaimana engkau melahirkan Muhammad pada diri kita. Maka kata Abah, sesungguhnya dongeng Tuhan ini hanya tentang Allah dan Rasulullah yang bernama Muhammad itu. Maka marilah kita sadari, ya, awalnya Allah, awalnya Muhammad, kembalikan pada Allah dan Muhammad, ya, sebagai penghujung daripada perjalanan kita. Nah, inilah perjalanan yang harus dipahami oleh kita secara syariat dan secara hakikat. Barangkali selama ini kita hanya memahaminya secara syariat, seperti penggalan-penggalan kisah sosok seseorang yang bernama Adam sampai kepada Muhammad. Padahal sebenarnya secara hakikat adalah Adam adalah Muhammad, Muhammad adalah Adam, ya. Jadi pada dasarnya adalah perjalanan kesadaran dari Adam, dari nafsul amarah, sampai kepada kesadaran Ibrahim yang bernama Muhammad. Nah ini, ya, ada Sidroh al-Muntaha, kesadaran penghujung. Wa inna alaika, apa namanya, wa inna ala rabbikal muntaha. Maka kembali kepada kesadaran Muhammad, kembali pada kesadaran Allah. Dan itulah tujuan dari perjalanan. Maka mengisahkan dalam Al-Quran sahabat tentang Adam sampai Muhammad adalah kisah bagaimana mentauhidkan Allah. Misi yang dibawa adalah sama. Adalah la ilaha illallah. Dan untuk menyadari ternyata yang bernama Allah itu hidupku. Dan ternyata Muhammad itu jasadku. Dan ternyata Adam itu adalah jiwaku. Ternyata Jibril itu penglihatanku. Ternyata Mikail itu telingaku. Ternyata Musa itu adalah kalamku, mulutku. Dan Isa itu adalah hidungku, ruhku. Ternyata Abu Bakar itu mataku. Ternyata Umar itu adalah telingaku. Dan Utsman adalah mulutku. Dan Ali adalah hidungku. Ternyata Ibrahim adalah mataku. Dan ternyata adalah Nuh adalah telingaku. Dan ternyata adalah Musa adalah mulutku, dan Isa adalah hidungku. Maka perjalanan kisah Adam adalah sampai Muhammad. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita.
Kita adalah harus menjadi Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena selama kita tidak Islam, maka kita tidak jadi Muhammad. Karena Islam dari kata aslama, supaya salimah adalah berserah diri. Kembalikan milik Allah kepada Allah. Kembalikan wujud diri adalah kepada dirinya Allah. Kembalikan 7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, semuanya kepada pemiliknya. Inilah kisah perjalanan Adam. Seolah-olah Adam adalah kamu yang baru lahir. Dan Muhammad adalah penghujung dari perjalanan kamu itu. Maka disinilah hanya tentang kesadaran. Kesadaran Adam dan kesadaran nafsu amarah. Kesadaran kepada Isa, Yahya ada kesadaran nafsu lawamah. Kesadaran Yusuf adalah kesadaran nafsul mulhimah. Dan adapun kesadaran Idris adalah kesadaran nafsul mutmainnah. Kesadaran Harun adalah nafsu rodiyah. Kesadaran Musa adalah nafsul mardiyah. Dan di penghujungnya, wa inna ala rabbikal muntaha, adalah pada syidroh al muntaha, adalah engkau berada pada kesadaran Ibrahim. Inilah sahabat sesungguhnya kisah Tuhan dalam Al-Quran mengisahkan Adam sampai Muhammad. Maka tiada yang bisa menjadi Muhammad. Tiada yang bisa menjadi Islam kecuali Muhammad. Tadi semua ya. Maka tubuhmu berlambangkan Muhammad. Kepalamu adalah mimnya, dadamu adalah hanya. Udalmu adalah mimnya, kakimu adalah dalnya. Pada saat kamu sholat, kamu berdiri. Sesungguhnya adalah kepalamu adalah alifnya, dadamu adalah haknya, perutmu adalah mimnya, dan kakimu adalah dalnya. Dan pada saat sujud, nyatalah wujud Muhammad. Kepalamu adalah mimnya, mim ha mim dal. Maka inilah sesungguhnya Allah mengisahkan, tetapi manusia hanya memahami syariatnya. Sehingga seolah-olah Adam adalah tokoh sendiri, Syis adalah tokoh sendiri, Idris adalah tokoh sendiri. Adalah Nuh, Sam, Lut, Hud, Soleh, kemudian juga termasuk Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan seluruh Nabi dan Rasul Bani Israel. Di penghujungnya adalah Isa, dan di penghujungnya adalah Muhammad. Maka disinilah sahabat, marilah kita pahami juga secara hakikat. Karena apa gunanya kamu mengisahkan Adam, kalau kamu tidak sadari Adam itu jiwa. Buat apa kau kisahkan Yusuf, kalau padahal Yusuf itu adalah jiwamu. Buat apa kau kisahkan Muhammad, kalau engkau tidak bertubuhkan Muhammad. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita. Maka Muhammadun aba ahadin adalah min rijalikum walakin Rasulullah. Bahwa sesungguhnya Muhammad itu bukan bapa dari seseorang. Tapi Muhammad walakin Rasulullah, tapi dialah utusan Allah. Maka pulanglah kita sebagai Muhammad. Jadikan diri kita Muhammad. Kalau tidak, berarti kita ini adalah telah membuat kisah sendiri, bukan sesuai dengan kisah Allah. Itulah kenapa Abah mengisahkan perjalanan daripada Ahad dalam seminggu harus kembali pada Ahad. Awalnya adalah Allah, kembali pada Allah. Alamnya dari alam Ahadiyah, kembali pada alam Ahadiyah. Silakan menjadi Ahad, Isnin, Salasa, kepada Ruba, Khamis, dan akhirnya Jum'ah. Supaya kamu sabata, isbat. Kembali lagi. Sebenar-benarnya dirimu adalah Muhammad. Tadi semua, ya. Demikian pula dalam setahun dari mulai Muharram sampai Zulhijjah adalah merupakan perjalanan daripada Adam sampai Muhammad. Maka inilah yang harus kita fahami. Adalah tentang perjalanan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita. Untuk kembali pada Allah. Dan tidak bisa kembali kepada Allah. Kecuali adalah menjadi Muhammad. Karena segala apa yang ada ini adalah hanyalah Muhammad. Allah dalam wujud Muhammad. Maka tiada yang bisa pulang. Kecuali dalam wujud Muhammad. Demi Allah. Siapapun kalian sudah bertubuhkan Muhammad. Maka tiada makhluk yang bisa menyentuhmu. Di alam kuburmu. Di alam barjahmu. Karena semuanya adalah engkau telah mengembalikan pada tempatnya. Engkau telah mengembalikan pada tempatnya, pada posisinya.
Tapi kalau kau masih mengaku dirimu adalah dirimu, maka apa yang bisa kalian lakukan, sahabat? Jadi kisah Nabi Adam, kenapa di Muharram itu adalah kisah Ayub, adalah harusnya Adam yang sudah bebas dari penghakiman. Harusnya adalah Ayub itu adalah Adam yang sudah berubah. Ada sudah bebas dari penyakit kulit. Sudah tidak lagi salah melihat makhluk ini. Ya. Marilah kita pandang semuanya adalah syuhudul kasrah bil wahdah. Ya. Disitulah Adam bebas dari penyakit kulit. Ayub adalah Adam yang sudah bebas dari penyakit kulit. Tidak lagi menuduh makhluk. Karena pada dasarnya tidak ada yang bukan Allah. Semuanya Allah yang sedang menyamar dalam berbagai macam perbuatan. Dalam diam, dalam gerak, dalam peran, tadi semua. Sebagai Fir'aun dia, yang jadi iblis pun dia. Yang jadi malaikat dia. Segala apapun yang ada ini hanya dia. Itulah yang dimaksudkan Ayub di Muharram bebas dari penyakit kulit. Karena seluruh isi alam ini yang selain Allah itu hanyalah kulit. Tadi, selain Allah itu adalah hanyalah kepalsuan. Selain Allah itu adalah, maka disitulah bagaimana Adam dikisahkan bersama iblis. Maka siapa iblis itu? Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi berhentilah kita berhenti pada satu tokoh, sosok yang bernama Adam. Karena kalian nanti akan bingung sendiri. Hari ini kisah Adam, para ahli DNA sudah mulai bingung. Kemudian ahli arkeologi sudah mulai bingung. Bagaimana Adam sebagai manusia pertama? Sementara fakta ditemukan, fakta-fakta baru. Bahwa di Gunung Padang sudah 30.000 tahun sebelum Adam sudah ada. Bagaimana Adam sebagai manusia pertama? Sementara di Perancis ditemukan 53 juta tahun yang lalu. Setelah diteliti, sebuah panah sudah berumur 53 juta tahun yang lalu. Bagaimana kau akan beranggapan Adam sebagai manusia pertama? Sementara di Solo ada Homo soloensis. Kemudian di Mojokerto Homo wajakensis. Homo florensis. Bahwa sudah ditemukan 1,5 juta tahun yang lalu sudah ada manusia. Inilah sebetulnya bukan tentang sosok, tetapi tentang peran. Bedakan Muhammad sebagai sosok dan Muhammad sebagai peran. Adam sebagai sosok, Adam sebagai peran. Maka kalian nanti akan menyaksikan kebingungan mereka begitu ilmu pengetahuan membuka fakta. Bahkan hari ini ahli DNA sudah mulai bingung. Ternyata kalau Adam itu hanya satu-satunya manusia. Kenapa? Manusia ini DNA-nya tidak ke Adam semua. Dan Adam yang berbeda. Inilah yang harus dipahami. Betapa panjangnya perjalanan kisah makhluk ini. Dan kenapa kisah kiamat dari seluruh agama yang pernah ada. Suku Maya sudah mengatakan kiamat 2012 lewat. Dan Abah pun menyatakan pada kalian 1 miliar persen. Adalah apa yang dikatakan hadis Nabi tentang 1500 tahun pun akan lewat. Karena kalian tidak mengerti perumpamaan Nabi. Nabi, karena selalu yang dilihat itu adalah fisik, syariat. Kalau hanya dipandang syariat, maka akan menjadi kebingungan pada kalian sendiri. Kurang apa Allah mengisahkan tentang syariat dan hakikat dalam Al-Quran? Bagaimana Musa yang selalu salah dalam anggapan? Karena dia berpandangan menggunakan akal, menggunakan syariat. Yang benar menurut pandangan dohirmu belum tentu benar menurut Allah. Yang benar menurut pandangan akalmu belum tentu benar menurut Allah. Itulah Allah sudah contohkan kisah Khidir dan Musa. Tadi semua. Nampak menurut akal, nampak menurut logika. Apa yang dilakukan Musa benar. Tapi ternyata salah. Disinilah kita harus mengerti mana hakikat dan mana syariat. Dan di sini pula Allah ingatkan tentang wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka dengan suatu perkara, tapi itu lebih baik kepadamu. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu, tapi ada buruk buat dirimu. Jadi marilah kita baik menurut Allah, buruk menurut Allah. Kita ikuti. Sahabat. Jadi sekali lagi, kenapa di Muharram itu Ayub adalah bebas dari penyakit kulit. Itulah Adam yang sudah bebas dari pandangan kepada makhluk ini hanya dipandang kulitnya. Jadi Adam yang sudah bebas dari pandangan bahwa hidup ini milik wayang. Yang dilihat cangkang, yang geraknya cangkang. Manusia membenci karena perbuatan cangkang.
Manusia melebihi mencintai karena melihat cangkang. Manusia menilai manusia dari cangkang. Manusia menjudge manusia dari cangkang. Mengkafirkan manusia dari cangkang. Padahal begitu kamu buka cangkang itu, Allah semuanya. Ternyata Hindu itu Allah. Buddha juga Allah. Kristen juga Allah. Dan Islam adalah bukan agama. Tetapi adalah pola pikir dari awal. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam, Adam Islam. Idris Islam. Muhammad apalagi. Adam Islam. Nuh Islam. Syis Islam. Idris Islam. Ibrahim Islam. Kalau dia yang sudah berserah diri pada Allah. Jadi yang sebut Islam itu adalah bukan merek agama. Tapi manusia menjadi bingung pada saat Islam dibotolin. Islam pada saat zaman Musa disebutlah Yahudi. Islam dibotolin. Di semua. Islam dibotoli adalah bahwa dengan botol Yahudi. Islam pada zaman Isa dibotoli Nasrani. Dan Islam mungkin pas kebetulan pada Muhammad. Karena memang Muhammad yang ada sebenarnya adalah Muhammad. Dibotoli Islam. Tapi Islam bukan merek botol. Sebagaimana air. Pada saat kamu botoli adalah le mineral, Ades, Aqua, Fit. Maka sebenar-benarnya Islam itulah isi air. Inilah yang harus kita pahami semua. Maka kisah Adam sampai Muhammad itu kisah jiwa kita. Kita harus mati sebagai Muhammad di penghujungnya. Itulah Muslim itu kalau sudah melahirkan mim Muhammad. Itulah kenapa Muhammad, Nabi kita Ahmad berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahmad yang tanpa mim. Mana mimnya? Sudah jadi Muhammad. Itulah Ahmad dipanggil oleh Allah Muhammad. Siapapun diri kalian. Siapapun nabinya. Dialah Muhammad. Pada saat dia sudah melahirkan mim. Adalah tiplul ma'ani. Hakikat dirinya. Hakikat Nur Muhammadnya sudah dilahirkan. Bukan lagi yatim. Tadi semua sahabat. Marilah kita cerdas dalam bertuhan. Maka pada saat orang sudah cerdas bertuhan. Tidak lagi digoncang-gancing dengan amal perbuatan. Karena berapapun dibagi tak terhingga. Hasilnya tak terhingga. Bukan lagi sholatmu. Bukan lagi puasamu. Bukan lagi amalmu. Tapi adalah pada saat berapapun angkamu. Dibagi Allah. Hasilnya Allah. Itulah matematika mengajarkan. Sekarang manusia beramal dengan dirinya. Wayang-wayang yang tidak mengerti. Sebenarnya siapa muharriknya. Siapa dalangnya. Tapi dia hanya ada pada isim fa'il. Dia tidak mau tubadil menyerahkan pada dalang. Padahal dari awal sebenarnya dalang itu hanya ingin dirasakan. Dalang adalah wayang. Wayang adalah dalang. Hanya ingin dibuktikan. Hanya ingin diakui. Hanya ingin diserahkan. Maka itulah kita sebut Islam. Aslama. Serahkan. Karena kalau nggak diserahkan, dalang itu tidak nyata pada dirimu. Allah tidak ada selama kamu yang ada. Itulah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang beriman. Hai orang-orang yang sudah telanjang. Selama kamu belum telanjang, maka tidak akan pernah kau bisa menyaksikan Allah. Itulah Allah sampaikan. Ya sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Wahai Jabir. Kamu bisa melihat Allah dengan jelas. Dari semua. Dengan penglihatan Allah. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian. Kecuali adalah penglihatan Tuhan kalian. Yang bisa melihat setan, hanya setan. Yang bisa melihat jin, hanya jin. Yang bisa melihat ulama, hanya ulama. Yang bisa melihat seorang wali, hanya itulah. La yariful wali ila wali. Hanya wali yang tahu wali. Hanya ulama yang tahu ulama. Hanya jin yang tahu jin. Dan hanya Allah yang tahu Allah. Man arafullah bahwa Allah. Yang tahu Allah. Allah dia. Dari semua. Pahami sahabat. Dari kisah Adam sampai Muhammad adalah kisah perjalanan jiwa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati. Kecuali kamu telah berserah diri. Supaya kamu jadi Muhammad. Kalau tidak berserah diri berarti kamu bukan Muhammad. Iblislah berarti kita itu. Sahabat. Binatanglah kita itu. Sesungguhnya. Inilah sesungguhnya kisah Tuhan yang luar biasa. Tapi kemudian manusia terjebak.
Ulama kita dahulu tidak menyampaikan hakikatnya, karena pada dasarnya adalah mereka hanya menyampaikan kulitnya. Tetapi manusia terjebak pada kulit itu. Manusia makan kulit itu. Pusing dengan kulit itu. Tapi kemudian bersamaan dengan itu Allah dohirkan ilmu pengetahuan. Ilmu genetika, ilmu geologi, antropologi, sosiologi, bahkan ilmu matematika. Sehingga supaya manusia mengerti tentang berapapun dibagi 0 adalah 0. Supaya kamu mengerti kenapa kamu harus tidak boleh syirik. Karena ternyata berapapun amalmu dibagi dirimu, hasilnya syirik. Jadi semakin tebal dirimu. Maka itulah kenapa hukum EMC kuadrat. Energi Tuhan tergantung M materi. Kalau kamu ada di materi itu, kalau M-nya adalah kosong, maka C kuadratnya adalah kosong. Tapi kalau kamu di M-nya itu adalah Allah kosong, kamu sudah kembalikan kepada Allah, maka itulah yang disebutkan nurun ala nurin. Berarti kau sudah kembali pada nurnya Tuhan. Dari C kuadrat, kamu sebagai Badrun, ada tapi juga sebagai Samsun. Anta Badrun, anta Samsun. Engkau sudah jadi nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Inilah tujuan perjalanan. Allah izinkan adalah Einstein untuk membuktikan teori itu kepada kita. Maka selama ini manusia yang beramal M, materi. Maka berapapun energinya adalah ada amal yang kamu lakukan. Kurang apa Barsiso? Kurang apa Balham bin Baura? Jadi pada saat dibagi dia syirik, maka hasilnya syirik. Ini bukan tentang berapa banyak amal. Ini bukan tentang berapa banyak sholat. Ini bukan tentang berapa banyak umrohmu. Tapi bagaimana kau mengembalikan amanah Allah pada Allah. Itulah awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal Allah dari awal. Awal wajibin alal insani. Ma'rifatu ilahi bistiqani. Dari awal. Bahkan Imam Syafi'i sudah mengatakan, Fakullu man bighairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatulat. Kalau kamu adalah kamu, amalmu tertolak. Kurang apa ulama kita dulu? Sampai Tuan Syabdul Qadir bernadum, qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadiri, wa ainuhu urfani, harunu akli, wa kalimi ruhi, fir'auni nafsi, wa hawa hamani. Ternyata Hawa itu juga aku, Haman juga aku, Fir'aun juga aku, Harun juga aku, Musa juga aku. Nah, syirku adalah hidirku, ruhku adalah Musa, sementara akalku adalah Harun. Maka bicara tentang nama-nama itu, kalian jangan terjebak dengan nama itu. Itu adalah nama sosok, tapi sesungguhnya yang ingin tonjolkan kepada kita adalah nama peran. Kamu adalah Adam pada saat kamu lahir. Kamu harus mati, jangan mati kecuali sebagai Muhammad di penghujungnya. Karena hanya Muhammadlah yang bisa pulang pada Allah. Itulah kenapa syahadat. La ilaha illallah ada tentang batinmu. Muhammadur Rasulullah ada tentang dohirmu. Itulah yang harus dipahami. Marilah kita bebaskan daripada belenggu adalah pemahaman syariat yang sudah mengakar, tetapi sudah dari mulai 500 Hijriah sudah kehilangan kita. Kesini adalah kisah palsu. Manusia hanya tahu cangkangnya tapi tidak tahu bagaimana isinya. Inilah yang harus dirubah oleh kalian. Kalau tidak, maka kalian akan menderita. Inilah yang Abah saksikan hari ini. Islam di seluruh dunia rusak. Ya, karena salah anggapan. Suriah hancur, Afghanistan hancur. Dari semua. Ya, Irak hancur, Iran menuju hancur. Semuanya menuju kehancuran. Indonesia. Sampai menteri agamanya dibui semuanya. Kiai-kiainya dibui. Kenapa? Karena yang kamu anggap benar itu salah. Dari semua. Disinilah yang harus kalian rubah paradigmanya. Jadikan dirimu adalah pada saat lahir sebagai Adam. Adam yang terus berubah dari nafsu amaroh menuju lawamah. Bagaimana Adam dalam nafsu amaroh? Kendali ada pada tubuhnya. Maka inilah di sini tentang Adam dan iblis. Maka di Muharram itu bebaskan Adam dari iblis. Di Muharram itu bebaskan adalah Ayub dari penyakit kulit. Di bulan Muharram itu bebaskan Yakub dari buta. Di bulan Muharram itu bebaskan Ibrahim dari Namrud. Di bulan Muharram itu bebaskan adalah Musa dari Fir'aun. Di bulan Muharram itu bebaskan Yunus dari perut ikan.
Itu Allah sedang mendongeng tentang Adam yang terjebak tadi semua. Adam yang terjebak tadi pada buah khuldi yang seharusnya dia bahagia di dunia. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Malah Allah melarang wala taqraba hadhihi sajarah. Malah dia mendekati khuldi. Itulah khuldi. Khuldi yang tiap hari manusia tidak sadari karena tidak mengerti perumpamaan Allah tadi semua. Maka Allah mensesatkan manusia dengan perumpamaannya. Dan Allah lebih dari 9 ayat dalam Al-Quran. Aku buat perumpamaan. Tapi manusia itu kufur dari perumpamaanku. Aku buat perumpamaan. Tapi manusia itu tertutup dari perumpamaanku. Coba. Sampai Allah membuat perumpamaan dari nyamuk. Tadi. Marilah. Tidak ada lagi salah kepada anggapan. Maka yang pertama kata Abah, kalau kalian ingin hidup spiritualnya, berhentilah punya anggapan ada manusia yang beri syafaat. Itu satu dulu. Ya. Tidak ada. Muhammad bin Abdullah, jangankan pada kalian, pada pamannya yang dia cintai, nangis 3 tahun, tidak bisa menolong. Karena kalian ini salah beranggapan. Mana Ahmad, mana Muhammad. Siapa Muhammad, siapa Ahmad? Kitalah Muhammad. Seluruh manusia itu harus jadi Muhammad di penghujung. Tadi semua. Adam yang di penghujungnya jangan mati kecuali sebagai Muhammad. Begitu. Bukan Muhammad sosok bapak dari seseorang. Itulah Allah ingatkan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Walakin Rasul. Dia itu Rasulullah. Tadi semua. Ayo kita adalah khalifah. Kembalikan kita hakikat Rasulullah Muhammad pada diri kita. Tadi. Dan sementara manusia Islam sekarang 90% sudah terjebak. Menyandarkan dirinya pada seseorang yang sudah meninggal. Sebagaimana orang Kristen percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Tapi kemudian Islam pun percaya ada manusia juru selamat. Pada Allah sudah berkali-kali berkatakan pada Muhammad sendiri. Hai Muhammad, syafaatku jami'an milikku semuanya. Karena dongeng ini tentang dongeng dia. Bukan dongeng Muhammad. Adapun Muhammad yang harus pahami adalah bukan manusia. Ingat itu. Yang dimaksud Muhammad bukan manusia. Allahu mubtada nur samawat adalah khobarmu ya Muhammad. Dohirnya Allah. Maka Adam. Muhammad batinnya Adam. Dan dohirnya Muhammad. Batinnya Allah. Jadi Muhammad itu tadi kata Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia bukan bapak dari seseorang. Walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Jadi intinya ini tidak boleh lagi ditutupi. Awalnya kita Nur Muhammad. Kembalilah pada Nur Muhammad. Dalam wujud mim ha mim dal. Karena Nabi kita pun tidak pernah mengaku dirinya Muhammad. Dia berkata, Ana Ahmad. Bila mim. Aku ini Allah. Itulah. Mana Muhammad mimnya? Sudah lahir ke depan. Sudah menjadi akhlak beliau. Sudah takhallaku bi akhlakillah. Tadi. Khuluk yang sudah jadi akhlak. Tadi semua. Budi pekerti. Kasih sayang. Itulah Muhammad. Jadi pahami sahabat. Jadi kisah Adam sampai Muhammad itu kisah jiwa kita. Yang sedang berjalan. Dan mengenalkan kembali pada Tuhan. Itulah Muhammad. Semua ya. Ayo, kan hari ini Islam sudah terpuruk terlalu jauh. Dan sudah karam, terlalu karam. Semua. Karena salah dalam itikad. Tadi semua ya. Mari tempatkan baginda Nabi dengan benar. Dan mari tempatkan Nur Muhammad dengan benar. Mari tempatkan adalah juga Ahmad dengan benar. Pada tempatnya. Sesuai kadarnya. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Gak usah takut menyampaikan kebenaran. Ya. Karena kebenaran itu dari Allah. Sekali lagi. Jadi sekali lagi kata Abah. Maka kenapa di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ini begitu jelas sebenarnya. Cuma sayang. Manusia adalah tertutup. Tadi. Khatamallahu ala qulubihim. Karena tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Tadi semua. Ya. Apa penyakitnya tadi?
Di hatinya itulah punya penyakit Yakub, buta mata hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayyunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, mereka itu binatang, kata Allah. Siapa yang binatang itu? Yang tabu, tidak mampu menyaksikan Muhammad pada dirinya. Karena tidak mampu menyaksikan Muhammad pada dirinya, sama saya dia tidak mampu menyaksikan Allah. Man kana fi hadil amah, bahwa fil akhirati amah wa adallu sabila. Siapa yang tidak menyaksikan Muhammad pada dirinya, sebenar-benarnya diri dohirnya itulah Muhammad. Dan sebenar-benarnya diri batinnya itulah Allah. Ternyata Allah itu hidupku. Ternyata Muhammad itu adalah. Inilah perjalanan Adam sampai Muhammad, itu perjalanan jiwamu sampai kembali pada kesadaran sempurna sebagai Muhammad. Dari semua. Dan semuanya bikana makana, biyakunu mayakunu. Pahami itu sahabat, ya. Maka itu terus berjalan, maka itulah manusia akan diulang. Kisah Adam diulang, masuk pada kisah Isis, diulang, masuk lagi ke sana. Itu pengulangan sebetulnya. Adam, Muhammad itulah Adam sebenarnya. Maka di penghujung perjalanan Adam itu adalah Muhammad. Maka dia sudah pernah jadi Yusuf, dia pernah jadi Ayub, pernah jadi Zakaria, pernah jadi Yahya, pernah jadi Ibrahim, pernah jadi. Emang kamu pikir bagaimana begitu? Inilah tentang pemurnian jiwa sebetulnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali engkau sudah jadi Muhammad. Dan bertubuhkan Muhammad dari semua, ya. Jadi itu sahabat, ya. Jadi mari. Maka kenapa Muslim itu ada mim? Kenapa Muhsin itu ada mim? Kenapa masjid itu ada mim di depannya itu? Ya, Islam jadi Muslim. Kalau kamu sudah melahirkan Muhammad. Ihsan tidak jadi Muhsin. Muhsin itu orangnya. Sifat sesungguhnya. Nah, kau sudah lahirkan Muhammad pada dirimu. Maka tubuhmu sudah siddiq, amanah, tablik, patonah. Maka berarti kalau begitu, kau sudah bertubuhkan Muhammad. Maka sampailah pada tujuan awal dari penciptaan. Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyatakan kenyataan dia. Zat dia nyata pada wujud Muhammad, pada rupa Adam, dan pada insan. Nah ini. Inilah perjalanan kita. Dari Adam sampai, makanya di Muharram itu kisahnya. Seolah-olah kenapa di Muharram? Karena orang beragama nggak pakai akal. Padahal di Muharram itu. Di semua. Ya. Maka takbiratul ihram sama. Nggak bisa sholat kalau nggak ihram. Tadi semua. Nah itu. Nah, itu. Kenapa namanya Masjidil Haram? Tadi semua. Ya. Nah, semua kadang-kadang kita ini tahu istilah tapi nggak ngerti hakikatnya. Sahabat, marilah kita lihat sesungguhnya sudah di mana kita. Kalau dulu Adam dari kesadaran nafsul amarah sudah naikkah ke nafsul lawamah. Kalau masih dalam nafsul amarah berarti kita penyembah api. Berarti itulah iblis. Kenapa Adam dengan iblis? Karena iblis itu adalah jin dan jin itu api. Nafsul amarah itu penyembah api. Jadi bukan mendongengkan tentang iblis. Bagaimana kita harus bebas dari iblis. Karena tubuh kita lah iblisnya itu. Di semua. Ya. Maka dari awal, dari mulai pada saat Allah menciptakan. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Allah bercerita. Tentang sesungguhnya insan aku ciptakan. Dari salsal dan hama'in. Kemudian kata Allah. Wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan jin aku ciptakan dari api yang panas. Malaikati ini khalikun min salsalin min hama'in masnun. Allah berkata pada malaikat, pada Jibril, hey Jibril, aku ingin menciptakan manusia dari salsalin dan hama'in. Kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian setelah sempurna kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Itulah, maka sebenarnya Allah adalah hidupmu. Dan sebenarnya Muhammad adalah tubuhmu. La ilaha illallah, ahad adalah batinmu, Muhammad adalah dohirmu. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itu saja. Ya. Makanya, pada saat Allah sampaikan,
Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dari awal pun kita suruh sujud pada ruh itu, pada Allah, pada diri kita, bukan pada jasad, bukan pada iblis. Semua. Inilah kisah Adam bebas dari penyakit kulit. Inilah kisah Yakub yang bebas dari kebutaan. Inilah kisah Ibrahim yang dibakar api. Inilah kisah Ismail yang harus disembelih. Inilah kisah Musa dengan Fir'aun. Inilah kisah adalah Nuh yang bebas dari banjir. Inilah kisah Yunus yang keluar dari perut ikan. Mana ikan? Nih, ikan. Kisah Ashabul Kahfi yang keluar dari guha. Mana guhanya? Nih, ini. Kisah Adam, jiwa kita. Mana iblisnya? Nih, iblisnya. Dan inilah yang tidak mau sujud sampai hari ini. Selalu mengaku, milikku, 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 milikku. Rumahku, istriku, sholatku, puasaku, ibadahku. Inilah si iblis ini. Marilah sahabatku, saudaraku. Ini waktunya untuk kita meningkatkan kesadaran. Kembalikan. Ya. Itulah kenapa kita selalu melihat makhluk. Tidak mampu melihat Allah. Dari semua. Padahal Allah lebih nyata dari segala yang dinyatakan. Dan hanya iblis yang bisa melihat iblis. Hanya jin yang bisa melihat jin. Hanya Allah yang bisa melihat Allah. Maka inilah yang harus kita pahami. Dan iblis sudah berkata. Tubuh ini berkata gitu maksudnya. Qala Rabbi bima agwaitani itu. Ya Tuhanku karena engkau telah sesatkan. Telah usir aku. Kan tubuh kita seolah-olah diusir ke alam ini. Telah usir aku. Kan jiwa kita sebenarnya kan bukan tubuh ini. Karena engkau telah usir aku. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinana fil ar. Aku akan dandani diriku itu melihat segala makhluk ini indah. Sehingga engkau tidak terhalang. Sehingga engkau tidak bisa kulihat. Karena terlalu terhalang dari semua. Allah dihalangi oleh bangkai-bangkai ini. Kenapa manusia memandang indah dunia ini? Kata apa? Abah juga kadang-kadang suka bingung. Kok kenapa manusia malah kok merindukan yang miliknya. Bukan pemilik. Kenapa manusia mendambakan sampai berperang, berebut, berantem antara saudara, antara keluarga, saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Karena tidak mampu melihat yang sebaliknya. Padahal ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Di annahu karena satunya Allah al-batin. Waqwa, dan harus kita punya kemampuan menghilangkan apapun wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Di annahu karena satunya Allah adalah ad-dohir. Ternyata kayu ini lebih dohir dari asbak kayu. Karena asbak kayu hanya ada kalau ada kayu. Asbak kayu wujud adalah maujud karena ada wujudnya kayu. Inilah hanya manusia tidak mampu melihat Tuhan yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Terus yang didambah. Dan itu sudah dikatakan kan. Tubuh kita yang ngomong yang disebut iblis itu. Qala Rabbi bima agwaitani. Karena engkau telah usir aku. Tadi kita ada di dunia ini diusir. Maka sebenarnya. Tadi, mana Adamnya? Ya tadi jiwa kita. Yang harusnya berubah. Dari Adam, Sis, Idris. Di penghujungnya. Jadikan Muhammad pada cangkangnya. Muhammad pada dalamnya. Muhammad Harid. Muhammad Makhakiki. Muhammad Majaji. Muhammad Haq. Kembalilah kepada Muhammad. Pada Allah. Sebagai khobar mubtada. Sebagai wujudullah. Sebagai ainullah. Sebagai hakikatullah. Ini tolong. Apa yang Abah sampaikannya dari ilmu hakikat. Bukan untuk obrolan di warung. Tetapi tadi. Karena kalau tidak disampaikan. Anggap saja ini adalah menyampaikan. Bukan Abah sedang mengeluarkan najis dari perut. Bukan. Tapi adalah untuk pengajaran supaya kalian ngerti. Najis itu najis. Itu pelajarannya. Ya. Kita bolehkan bicara untuk pengajaran. Penyadaran. Mengingatkan. Karena nggak sadar-sadar. Terus mabuk. Ya, nggak sadar sebagai manusia. Ngomongin Adam, kita yang jadi iblisnya. Ngomongin Ibrahim, kita Namrudnya. Ngomongin Musa, kita lah Fir'aunnya. Ngomongin Ashabul Kahfi, kita guhanya. Ngomongin Yunus, kita ikannya.
ngomongin banjir lah tubuh ini, maka kenapa pusing hidup yang kebanjiran? Banjir masih kena bahnya semua. Kenapa pusing? Karena tadi Ayub masih gatal terus, garuk terus. Tadi semua. Urusan ekonomi garuk, urusan ini garuk, urusan itu garuk. Kenapa Yakub? Karena tidak mampu melihat. Yang melihat hanya makhluk saya. Kenapa kita tidak mampu? Sebagaimana Yakub tidak mampu melihat. Karena tadi iblis tubuh kita ini, iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani, ya Allah karena aku telah usir engkau telah turunkan aku ke dunia ini, gitu loh. Maka aku akan buat tubuh ini selalu akan memandang makhluk itu lebih nyata. Itulah persoalan. Sehingga pada saat kau begini kan, mana kayu, mana asbak, kau nampak asbak kayu. Mana kaca, mana gelas kaca, yang nampak gak ada gelas kaca. Padahal mana bisa kaca dan gelas kaca terpisah. Mana bisa Allah dan dirimu terpisah. Itulah makanya kenapa ulama membagi penglihatan itu. Ada ro'a, ada nadhoro, ada basyirah, ada absar. Semakin kamu melihat dengan mata dohir, semakin tidak bahagia. Karena kau yang lihat makhluk. Sementara makhluk tempat tagoyur. Kadang ada, kadang nggak ada, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sehat, kadang sakit, kadang sempit. Hai, kamu ada makhluk yang digonjang-ganjing oleh makhluk. Makanya ada keoonan orang-orang riadoh ingin merubahnya ke situ. Tadi semua. Buang-buang waktu. Ya. Kalau tujuannya cuma ke situ. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunah. Sia-sia. Itulah Nabi berkata banyak orang saum tapi lapar dan dahaga. Tadi semua ya. Lebih baik kamu iftar tapi melihat Allah. Tadi semua. Daripada kamu saum tapi hanya melihat lapar. Inilah ya yang harus kita paradigma. Tuhan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bukan masalah apanya. Ini sahabat, marilah kita cerdas tadi semua. Cerdas dalam arti. Bagaimana kamu bisa cerdas? Matikan dirimu, matikan pikiran, matikan egomu, matikan pengakuan-pengakuanmu, maka nampaklah semuanya. Ternyata kemanapun aku hadapkan hanya melihat Engkau ya Allah. Yang tadinya aku takjub dengan ukiran jati Jepara. Yang tadi sekarang aku melihat kayu Jepara itu nggak ada bedanya dengan kayu bakar. Karena bukan di situ letaknya. Manusia takjub dengan ukirannya. Tapi nggak mampu melihat hakikat kayunya. Inilah yang hari ini. Dan iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar wa la ubbiyanahum ajmain. Aku akan sesatkan semuanya. Kata tubuh ini, gitu loh. Maka pada saat tubuh ini berkata, qala fakhruj minha, hei tubuh gitu. Hei iblis, hei tubuhnya Adam gitu. Gitu. Siapa tubuhnya Adam itu? Si Hawa itu. Pasangannya. Ya. Tubuh kita ini Hawa. Maka kenapa di sini ada Hawa? Maka nafsu itu tidak buruk, tapi yang bagus Hawa. Maka Adam adalah jiwamu, Hawa adalah tubuhmu. Dari tubuh inilah muncul Hawa. Kenapa? Karena tubuh ini dari 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turapun. Muncul hawa api, nafsu amarah pada tubuh. Maka manusia nggak sadar adalah pemarah, pembenci, pendendam. Itulah penyembah api. Nggak sadar kamu majusi. Ngaku-ngaku umat Muhammad tapi majusi. Teriak-teriak ngajak berantem pada orang. Teriak-teriak ngajak perang pada orang. Itu adalah majusi. Penyembah api. Tadi semua. Itulah pada tubuhmu ada hawa. Nafsul amarah itulah hakikat api pada dirimu. Yang menjadikan apa? Darah pada tubuhmu. Itulah kenapa api itu merah. Darahmu juga merah. Pahami itu. Darahmu merah. Dan adapun juga ada penyembah angin. Tadi semua. Adalah menjadikan urat pada dirimu. Urat itu memberikan kekuatan pada tubuhmu. Sehingga penyembah angin itu menjadikan kekuatan tubuhnya untuk melawan Allah. Sementara penyembah air adalah dia adalah yang menjadi tulangmu. Kau berjalan di muka bumi itu dengan kecongkakan untuk melawan Allah. Sementara penyembah tanah adalah dia tubuhmu, dagingmu, kulitmu. Dari semua. Sahabat, itulah Hawa. Jadi pahami kisah Tuhan ini supaya kita mengerti supaya siapa Muhammad itu. Maka jangan mati kecuali Muhammad.
Karena Muhammad itu perjalanan. Maka tadi, dari Muhammad ke Isa, Isa. Itu tadi. Bahkan Isa pun, Muhammad pun bisa sampai pada Allah itu karena Isa. Ingat itu. Jadi yang mengantarkan Muhammad Mi'raj itu Isa. Itulah kenapa Isa ruhullah. Ya. Inilah kadang-kadang manusia karena tahu nama, nggak ngerti hakikatnya. Padahal semuanya ada pada diri. Semuanya pada diri. Inilah sesungguhnya. Maka dalam Al-Quran ini sesungguhnya Adam itu tentang kisahmu. Cuma kata, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ini Allah berfirman. Ini sedang ngomongin kita dalam kandungan ibu. Sesungguhnya. Iblis itu dalam kisah ini, surat Al-A'raf ayat 11 ini. Sujudnya itu bukan di luar. Pada saat dalam kandungan. Tubuhmu itu sudah mulai tidak mau sujud. Tadi semua. Maka tak apa. Kenapa ruh itu ditanya oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itulah ruh itu pada saat sudah ditiupkan pada tubuh, pada janin di alam arwah. Maka hari pertama pun sudah dikir Allah, Allah, Allah. Untuk mengingatkan si jasad. Tadi semua. Hari ke-7, hak, hak, hak. Hari ke-40, subhanallah, subhanallah. Itulah subhanallah itu yang menyusun dadamu. Hari ke-3 bulan, dia sudah alhamdulillah, alhamdulillah. Pada bulan ke-7, sempurnalah dohir batin. Kau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kemudian sebelum kamu lahir di 9 bulan itu, kemudian disadarkan, ruh menyadarkan si jasad. Tadi semua. Adam menyadarkan iblis. Itu tadi semua. Dikir la ilaha illallah. Maka hari pertama lahir, kamu masih berdikir, masih sadar. Sebenarnya dirimu adalah Allah. Tadi. Huwa, 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 huwa. Allah, Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Tapi kemudian, pada saat 7 tahun malaikat muhri meninggalkanmu, mulailah kamu manusia jasad. Hilanglah, kembali lagi jadi iblis. Kita ini, sahabat. Kita ini, lupa. Tidak mampu lagi melihat Allah. Tidak mampu lagi berkomunikasi karena terjebak dengan segala kepalsuan. Pandanganmu hanya melihat domba itu domba, kebun itu kebun, laut hanya laut. Disitulah. Kenapa? Karena tadi pada saat dalam kandungan iblis sudah ngomong, aku akan sesatkan kamu. Tadi, kamu akan membuat apapun yang kau lihat di dunia ini lebih indah dari Allah. Maka sekarang ini sahabat, lihat. Tuhan kita sudah dihina. Seolah-olah Tuhan itu babu. Ya Allah, turunkan rezeki, jangan sedikit. Ya Allah, ya Allah. Tapi dia hina Tuhan. Sama aja, ya Lata, ya Uja. Kayak orang-orang dulu menyembah berhala, begitu. Sungguh tidak beradab pada Tuhannya sendiri. Nah, inilah hari ini sedang terjadi. Maka hari ini Abah menyaksikan. Orang Islam sedang dalam neraka. Abah kasih tahu. Semua. Ya, ya silakan. Itu urusan kalian. Kalau kalian mau sadar, ya silakan. Nggak sadar, urusan kalian. Tadi semua. Tapi jangan sampai nyesal kalau nanti kalian dibangkitkan dalam tubuh binatang. Nah kalian sedang hidup, ulaika kal an'am, kata Allah. Ulaika kal an'am, balhum adhal. Maka inilah kenapa Imam Fahru Raji begitu jelas menjelaskan pada kita dalam tafsir Fahru Raji. Tadi ya. Wa ma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tankulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, jiwa itu nggak ngerti-ngerti, nggak kenal Allah di dunia ini, naliko dengan Allah dan Muhammad di dunia ini, maka dia akan dikatakan adalah fa innaha tankulu ila abdanil hayawanati. Dia akan masuk tubuh binatang. Wa kullama kana tilkal arwahu aksaru saqawatan wa istiqaq lil adzabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksaru saqan wa ta'aba. Bahkan menjadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan wujudnya. Surat Al-Isra ayat 50. Lihat oleh kalian. Semua. Kenapa? Itulah kenapa manusia itu keras kayak batu. Sehingga Allah kisahkan kerasnya manusia lebih keras daripada gunung. Itulah Allah kisahkan Ali bin Abi Thalib dalam aksarnya. Menjelaskan bahwa yang pertama Allah ciptakan besi. Nah, manusia lebih keras dari besi. Besi ditundukkan oleh Allah.
oleh api, dibakar 1000 derajat, leleh. Obat besi. Tapi api jadi sombong. Nah, ini penyusun tubuh kita api itu. Iblis itu. Selalu aku lebih baik, aku lebih baik. Kemudian setelah api Allah, karena Allah selalu menyayangi, merahmati makhluknya. Kata Allah, aku selamatkan api, ciptakanlah air, padamlah kesombongan. Tapi air jadi sombong. Semua, ya. Kemudian air pun menjadi sombong, akhirnya oleh Allah diangkat. Jadi dengan awan. Semua naikkan ke atas. Tapi malah awan sombong. Tiupkan lagi turun, jadilah hujan. Turun lagi ke bawah. Sombong. Semua. Ditiup angin, sekarang angin yang sombong. Maka Allah ciptakan gunung. Ternyata gunung juga sombong. Disitulah awal penciptaan manusia. Ternyata manusia malah lebih sombong dari besi, lebih sombong dari api, lebih sombong dari angin, lebih sombong dari gunung. Inilah, sahabat, kenapa Allah perintahkan zikir itu kembali. Tiada yang bisa selamat kepada Allah bukan dengan sholat, puasa. Karena iblis lebih zikir daripada kita. Iblis lebih berilmu daripada kita. Iblis lebih taat daripada kita. Maka tiada lagi. Maka tadi, kenapa tidak boleh syirik? Amal ibadah yang dibagi Allah hasilnya Allah. Maka kenapa Allah sudah gambarkan makhluk-makhluk yang mulia itu, ahli-ahli maksiat itu, pada saat dia sudah kembali pada Allah, berapapun amalmu, bahkan dosamu dibagi Allah, hasilnya Allah. Inilah hukum matematika. Berapapun angka kamu, dibagi tak terhingga, adalah tak terhingga. Tapi berapapun amalmu, dibagi dirimu, syiriklah hasilnya. Coba lihat, menggunakan EMC kuadrat, atau menggunakan Pitagoras. A kuadrat bisa B kuadrat, C kuadrat, atau diakarkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Diakarkan oleh kamu dari semua. Atau M-nya materinya. Selama kamu tebal, maka energinya ada pada energi kamu yang lemah. Bukan energi pada energi Tuhan. EMC kuadrat itu. Maka disitulah kenapa kita disuruh napi isbat. Napikan M-nya. Kosongkan. Tadi semua. Ya. Jangan ada pengakuan. Pada saat ada pengakuan itulah, maka C kuadratnya menjadi E-nya adalah energi Tuhannya kecil. Pada kurang ilmu pengetahuan sekarang. Maka hukum Archimedes, hukum bejana berhubungan, adalah menggambarkan juga pada saat kamu air itu dipindahkan pada satu bejana, maka kosong bejana lain. Artinya apa? Pada saat kamu kosongkan keberadaan dirimu, maka Tuhanlah yang ada itu. Cuma kurang apa ya Allah, ya Karim? Mau pakai hukum Pitagoras, mau pakai hukum Mendel, mau pakai hukum Einstein, mau pakai hukum Newton tentang cahaya. Oh, gelap itu tidak ada. Panas, dingin itu tidak ada, yang ada ketidakadaan panas. Mati itu tidak ada, yang ada ketidakadaan hidup. Bodoh itu tidak ada, ketidakadaan ilmu Tuhan. Jadi semuanya hanya tentang Dia. Maka di surat ini dijelaskan oleh Allah tentang ini orang kan taunya bahwa Adam itu nanti ini di dalam kandungan. Makanya kenapa Allah berjumpa walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Itu dalam kandungan. Pada saat aku bentuk tubuhmu sebagai si Hawa. Pada situ ada nafsu amaroh, karena nafsu amaroh dari api pada tubuh Hawa. Inilah Hawa. Makanya kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta nah zaujnya si jiwa itu adalah jasad. Si jiwa itu adalah Adam. Jiwanya Adam, maka tubuh kita Hawa. Semua. Maka pada perempuan pun sama. Jiwanya perempuan juga Adam. Dan tubuhnya Hawa. Sahabat. Maka kamu pandang perempuan menurut manusia, perempuan menurut Allah. Perempuan menurut Allah itu adalah tubuhmu. Itulah kenapa harus disembelih sapi betina, bukan sapi jantan. Tubuhmu lah sapi betina itu. Tubuh kita yang harus disembelih. Tadi semua. Tadi. Untuk apa tadi? Bejana berhubungan. Supaya kamu kosongkan kamu yang ada Allah. Napikan dirimu yang ada Allah. Isbatkan pada Allah. Cuma itu saja sebetulnya dari awal. Allah ingin kamu bahagia. Allah ingin kita mudah. Tapi kita malah sebaliknya. Jadi Fir'aun nggak sadar. Jadi Namrud nggak sadar. Jadi Barsiso nggak sadar. Jadi iblisnya nggak sadar. Akhirnya banjir kayak Nabi Nuh. Kita ini selalu ada dalam banjir. Bah yang tidak pernah berhenti. Nggak sadar. Karena kita sudah jadi Kanaan. Kita sudah turun
menjadi Kanaan. Akhirnya laisa min ahli, ditolaklah oleh Nuh, oleh Allah. Kisah itu semua adalah tentang diri kita, sahabat. Nuh, jiwa kita. Sama. Yunus, jiwa kita. Jadi Tuhan itu yang bernama-nama tadi itu jiwa kita. Tadi semua. Ya. Maka di penghujungnya harus jadi Muhammad. Pada kesadaran Ibrahim. Maka di sini pun sudah jelas sebetulnya. Orang ribut. Kapan Adam itu iblis itu? Di sorga. Sorga itu dalam kandungan tadi semua. Maka kan di dalam kandunganmu dalam sorga itu. Kau tidak usah cari makan, cari apa, semua sudah dijamin semuanya dalam kandungan itu. Maka kenapa engkau bisa komunikasi dengan Allah? Pada saat kata Allah, alastu birabbikum, kamu menjawab qalu bala syahidnya. Tapi pada saat ada iblis tubuh ini, dan sebetulnya Allah sudah ingatkan. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hai, kamu sujudlah kepada ruh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ada dua taukid. Kulluhum ajmaun. Malaikat itu adalah sujud pada hidup. Maka tadi kata apa? Ternyata yang disebut Allah itu hidup kita. Ternyata disebut Muhammad itu jasad kita. Gitu. Ternyata syahadatnya adalah tubuhku. La ilaha illallah itu batinku. Muhammad Rasul itu jasadku. Ternyata Jibril itu mataku. Matanya Allah. Ternyata Mikail itu telinganya Allah. Ternyata Israfil itu mulutnya Allah. Ternyata Ijrail itu ada hidungnya Allah. Sahabat. Ya. Akhirnya benarlah kau dalam bertauhid. Mana mungkin Tuhan punya orang sampai harus menyarankan wahyu adalah pakai Jibril. Gitu. Menyekasih rezeki pakai Mikail. Tuhan mana itu? Lemah sekali dia. Harus pakai asisten. Kata kamu qiyamu binafsihi. Kata kamu dia muhalafatul hawadis. Itulah nyata pada dirimu itu semua. Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Ibrahim, Musa, Nuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya. Malaikat kiraman katibin, malaikat karubiyin, malaikat ruhaniyin pada dirimu semuanya. Maka kamu itu kecil tapi besar. Maka orang Quran mengatakan kiamat hanya tentang kematian. Karena yang besar itu kematian kita lepas. Bukan hancur bumi ini. Kamu tunggu sampai bongkok juga dunia ini tidak ada. Nah, ini karena kebodohan orang. Karena dia tidak tahu dunia ini perwujudan dia. Hanya diadakan, tiadakan. Didohirkan, dibatinkan. Itu saja. Semua. Tadi semua. Ini yang dipahami. Nah ini di sini adalah walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ditiupkan ruh tadi. Muncullah malaikat pada matamu yang disebut melihat. Ruhlah melihat itu. Matamulah Jibril itu. Tadi semua. Ruhlah yang menjadikan mendengar. Samalah malaikatlah telingamu itu yang disebut Mikail itu. Gitu. Perasa tadi malaikat itu sujud pada Adam. Illa iblis, nah ini tubuh yang tidak mau sujud. Makanya. Maka di sini Allah mengisahkan summa sawarnakum summa qulna lil malaikat sujudu li fasajadu illa iblis lam yakun. Nah dia tidak mau sujud. Maka tadi selalu malah sebaliknya, dia lawan terus. Selalu ingin eksis yang luar ini. Gua Muhammad, gua Utsman, gua Somad, gua Abidin, gua Aminah, gua. Nah, itu. Tidak mau sujud. Silakan. Akhirnya kamu akan rugi sendiri. Kamu akan melawan Allah. Tadi semua. Maka di sini diingatkan. Qala mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itulah iblis. Quran sudah mengatakan. Qala Allah berfirman. Ma mana'aka alla tasjuda. Jadi dikatakan ma mana'aka alla, apakah yang menghalangi untuk tasjuda, bersujud, tunduk pada ruh. Tadi semua. Karena kamu adalah ruh. Tadi semua. Mana manusia tadi sholat. Kata Abah juga. Selama sholatnya oleh ini. Tubuh ini. Tadi semua. Berapapun sholat ibadah kamu dibagi tubuh kamu itu syirik hasilnya. Contohkan oleh Balham bin Baura. Seberapapun tingginya ilmu Balham bin Baura. Syirik. Seberapa hebat pun Amaliyah Barsiso. Syirik. Tapi sebangsat sekalipun Rabi Adawiyah dibagi Allah. Tak terhingga Allah. Sebangsat apapun Umar bin Khattab dibagi Allah. Allah.
Fudail bin Iyad, semaksiat apapun dibagi Allah, Allah. Setaat apapun Balaam, iblis. Coba, kurang apa Allah ngasih contoh? Kamu masih nyandar pada salat bangkaimu itu, puasamu, umrohkum. Hanya untuk ngasih orang jahiliyah itu duit saja real. Tadi semua. Kebodohanmu itu. Karena kamu tidak mau disembelih, akhirnya kamu jadi sapi perahan terus. Karena bodoh, akhirnya jadi sapi perahan. Buang-buang duit yang tidak gunanya. Tetanggamu kelaparan, tak peduli. Tadi semua. Karena kamu beragama dengan nafsumu. Beragama dengan akalmu. Nah, inilah yang harus kamu luruskan. Ini orang saudarakan. Kata Allah tadi, karena aku selalu merasa lebih baik. Coba lihat manusia ini sekarang. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik. Nah, itulah. Selama ana khairun minhu, tidak akan ada benarnya. Itulah. Allah sudah mencontohkan. Maka Imam Ghazali mengajarkan, bahkan kita tidak boleh merasa lebih baik dari iblis sekalipun. Karena iblis juga hanya wayang Allah. Maka inilah sahabat, marilah kita perdalami. Ya. Akhirnya apa? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Tadi qala fahbit minha, kata turunlah kamu dari surga. Tadi hari ini makanya manusia keluar dari surga. Gelisah, takut hidup, takut mati. Tadi belum kawin, pusing. Setelah kawin, pusing. Kadang nggak punya anak. Setelah punya anak, pusing karena punya anak. Setelah punya anak, pusing nyokolahin. Setelah pusing nyokolahin, pusing ngawinin. Setelah pusing dia punya cucu. Pusing terus. Karena kamu sudah keluar dari sorga. Sorga kesadaranmu. Tadi. Inilah. Ya Allah, ya Karim. Maka Abah selalu katakan, hari ini Islam dalam neraka. Tadi. Sholatnya jalan, kadang-kadang sih masih mau ke masjid. Tapi judi online 1.000 triliun. Sampai untuk haji pun nyogok. Nah itu. Kenapa Menteri Agama nyemplung? Karena kuota haji dijual 10 juta. Orang suruh nunggu puluhan tahun. Nah ini karena jadi karena tadi udah hajinya juga koplok. Tadi semua. Yang panitianya koplok, prosesnya koplok. Negara yang ditunggunya negara jahiliyah. Inilah kebodohan. Tadi terserah kalian mau ngomong apa sama Abah. Berani berhadapan dengan Abah di hadapan Allah nanti. Salahkan Abah di hadapan. Kasihkan semua dosa kalian pada Abah. Kalau Abah salah. Karena kalian tidak mengerti apa sedang terjadi hidup ini. Kalian hanya sangkaan wa ma yatabiu aksaru illa donna. Kamu cuma don. Tadi inna donna la yugni minal haqqi syai'a. Sebelum kamu saksikan sendiri. Sebelum kamu buktikan sendiri. Kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi buat sekalian teman-teman yang belum mengerti apa-apa, gabung dengan yang ngerti. Itulah Nabi bersabda, kalau kamu tidak bisa kembali pada Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Itu sajalah. Sementara ini, kalau kamu tidak punya kapal sendiri, kamu belum bisa melihat sendiri. Tethering, cari hotspot. Itulah guru-guru rohani sebagai hotspot kepada bentuk tethering tadi semua. Kamu itu bukan casing HP, kamu itu adalah SIM card. Ingat itu. SIM card. Jiwa. Si jiwa itulah yang akan bertanggung jawab. Di mana? Ya sekarang, hari ini. Maka hari ini adalah sedang hari pembalasan. Itu kata Allah. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Qala fa'andirni ila yaumiddin. Ya Allah, berikan aku waktu, kata si tubuh. Berikan aku waktu. Tapi tubuh selalu memandang. Karena tadi, la uzayyinana lahum, itu Allah. Iblis mendandani dunia ini lebih indah dari apapun. Tadi semua. Tadi semua. Orang punya sepeda butut aja sudah nggak kelihatan Allah. Harusnya kamu naik Mercy, lihat Allah. Ini sepeda butut aja udah nggak kelihatan Allah. Rumah reyot aja sudah hilang Allahnya. Coba. Membenci manusia, saling menjelekkan di antara manusia. Memfitnah antara manusia. Merasa mulia, merasa jadi ulama. Kalian-kalian yang ngaku dari kalian ajengan, kiai, ulama. Siap-siap digender loh. Semua. Karena ketololan. Maaf ya. Karena ulah kalian lah semuanya. Semua. Bicara agama, nggak ngerti agama. Bicara barja, nggak ngerti barja.
Bicara neraka hanya kata orang aja. Kolak kila, kolak kila. Sekarang ini udah zaman pembuktian, Bung. Nggak ada lagi kamu katanya. Karena Gen Z sekarang tidak akan lagi mendengar orang bilang katanya. Hari ini apa realitanya? Kenyataannya. Dari semua. Dulu boleh ulama dulu mengatakan katanya. Karena orang belum memiliki kecerdasan. Hari ini kau akan ditinggalkan umat. Dan akhirnya umat menderita karena miskin. Umat menderita terjebak pada judi online. Umat terjebak pada kemaksiatan. Tapi malah kalian pesta pora. Ya, pesta pora dengan kebodohan umat. Semua. Dengan jual surga dan neraka. Jadi semua. Inilah kebodohan. Ya. Jadi inilah sahabat yang makan tadi kok pada saat Allah berfirman, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajid." Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Hidupmu bertanya, Allah bertanya begitu. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, hei tubuh manusia, hei nafsu amarah, kenapa kamu nggak mau sujud pada hidup? Sementara mata ini tunduk pada hidup sehingga dia siap melihat. Penglihatan tunduk, pendengaran tunduk, mulut tunduk. Tapi engkau, hei. Apa jawab si iblis? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min itu. Tadi semua. Aku kata nafsu nggak sujud pada tubuh yang dibuat dari basar. Akhirnya apa kata Allah? Qala fahruj minha fa inna aina. Manusia sedang berita ini sekarang sedang turun dari kesadaran. Turun dari kesadaran, turunlah dari surga. Maka mulailah kalian pening cari makan, pening cari kerja. Muncullah hutang, muncullah masalah. Berantem sini, akhirnya saling bunuh. Anak membunuh bapaknya. Bapak membunuh anaknya. Mutilasi pacarnya. Kalian sedang menyaksikan neraka sebenarnya. Cuma kalian nggak sadar. Sebenarnya sedang terjadilah neraka itu. Yang kalian takut-takuti itu. Dari semua. Sahabat. Mari kita tingkatkan kesadaran kita. Karena kalian akan menderita. Dari semua. Ayo kembali pada Allah. Taubat. Taubat itu dari taba ya tubuh taubatan. Maka syaratnya Islam. Aslam. Serahkan. Maka Islam itu berserah diri. Serahkan dirimu. Maka tadi tubuhmu dibagilah. Ada tubuh. Ada hati, ada ruh, ada syir. Tubuhmu adalah syariat. Hatimu adalah torikot. Ruhmu adalah hakikat. Syirmu adalah ma'rifat. Tubuhmu melihat fiilnya. Hatimu untuk melihat asmanya. Ruhmu untuk melihat sifatnya. Sementara syirmu untuk melihat zatnya. Maka syariat mengajarkan kepadamu membenahi tubuh ini. Yang jadi iblis, kembalikan. Islam itu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi Allah. Kembali, kosongkan. Kata di EMC kuadrat, M-nya kosongkan. Supaya C kuadratnya itu kembali nurun ala nurin. Tadi semua. Maka, bersihkan dari syirik jali pada tubuhmu itu. Bersihkan dari syirik hopi pada hatimu itu. Bersihkan dari syirik syir pada ruhmu itu. Marilah kita memandang Allah. Dengan segala keindahannya. Pada saat kamu sudah bebas dari pandangan ini pada makhluk ini. Sebetulnya ternyata hanya satu. Hanya Allah. Maka seluruh alam ini akan sujud pada dirimu. Karena engkau sudah mampu melihat dia. Di segala sebalik yang mewujud itu ternyata dia yang wujud. Tapi kalau kamu yang kamu pandang adalah bukan dia. Maka apapun yang ada pada dirimu menjadikan neraka. Dan semua. Bahkan maaf. Menjadikan neraka semuanya. Termasuk apa? Nasi bisa menjadi gula. Sayur jadi asam urat. Daging jadi kolesterol. Semuanya sudah jadi iblis. Melawanmu. Karena kau dia tidak pandang. Padahal semua makhluk itu doro wala napan termasuk Muhammad bin Abdullah. Tidak bisa memberikan syafaat kepada dirimu. Jangan tolol dalam beragama. Orang Kristen udah ketipu, Islam sama. Kurang apa baginda Nabi kita itu?
hanya memberikan contoh bagaimana beliau itu. Maka beliau nggak ngajarkan ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu tajwid, ilmu apa. Bahkan beliau tidak ada bukunya menuliskan tentang buku hidupnya. Hanya mempercontohkan sebagaimana dia sebagai utusan. Dan tugas dia hanya menyampaikan. Boro-boro melindungimu. Inilah ayo rubah paradigmanya. Mencintai beliau, tempatkan beliau pada tempatnya. Jangan melampaui batas. Itulah Allah ingatkan pada Muhammad. Kalau ada manusia yang bisa memberikan syafaat, suruh bikin seekor nyamuk. Kamu tanya, kira-kira Muhammad bin Abdullah itu bisa bikin seekor nyamuk nggak? Coba, ayo itikad ini penting dirubah. Karena itu adalah kesyirikan yang luar biasa. Dan ini kayaknya sudah menjadi kebiasaan kepada kita. Syafaat. Allahnya sudah mengatakan doro. Wala naf'an, wala mautan, wala hayatan. Tidak ada makhluk ini berikan darurat, manfaat. Karena ini tentang dalang. Semuanya hanya tentang ma'bud, bukan si abid. Bahkan Nabi Muhammad pun, karena kita yang menuduhnya. Beliaunya sendiri sebagai hamba. Allah menyebutnya bi'abdihi. Kalian bahkan beliau ditegur berkali-kali oleh Allah. Hei Muhammad, syafaat itu milikku. Tapi orang Islam sudah dibelokkan oleh Yahudi, oleh Zionis. Bukan Yahudi, Zionis. Sebagaimana orang Kristen menjadikan Isa juru selamat, Islam menjadikan Muhammad juru selamat. Coba. Inilah ya yang harus luruskan dulu, itikad ini dulu. Karena kamu tidak akan pernah menjadi Muhammad selama kamu adalah salah dalam beritikad. Maka akhirnya tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullah, ada penyakit di hatinya. Sehingga sumun bukmun umyum semua. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Terkuncilah hatinya, tidak mampu lagi menyaksikan Allah. Yang dilihatnya makhluk terus semua. Hai, menderitalah. Karena makhluk ini adalah banyak jumlahnya. Dan makhluk ini terus berubah. Kalian pening sendiri. Siang datang malam pening. Kenapa malam? Begitu malam datang siang pening. Kenapa siang? Begitu hidup orang mati. Kenapa sih harus mati? Orang tolol. Karena nggak ngerti hakikat hidup. Padahal hidup indah. Siang indah. Malam indah. Hidup indah. Mati indah. Karena setiap habis hidup pasti ada mati. Setiap habis mati ada hidup. Hanya tentang itu. Hanya tentang dongeng Tuhan. Dari semua. Ya, ayo nikmati surga. Karena surga itu sekarang. Dan neraka pun hari ini. Hari ini kau menyaksikan surga. Hari ini kau menyaksikan neraka. Hari ini kau menyaksikan siksa kubur. Hari ini kau menyaksikan. Karena hidup itu adalah. Maka ayo. Ini hanya tentang kesadaran. Nanti kalian akan berterima kasih sama Abah. Setelah apa yang katakan Abah. Ya Allah, Abah ternyata benar. Ternyata kalianlah yang akan. Dalikal kitabul la raiba fihi. Kamu pun akan ngomong sama Abah. Kalau ada di kubur itu disiksa, kamu akan jamin, kata kamu. Iya, karena kamu udah melihat. Coba. Sama aja kayak orang dikasih serbuk putih, dan kamu udah nyicipin itu garam. 1.000.000 orang mengatakan ini gula. Kata saya, garam. Kenapa? Karena kamu sudah buktikan bahwa itu garam. Nah inilah. Makanya dalikal kitabul la raiba itu di situ. Tidak ada keraguan pada dirimu. Semuanya. Disitulah kamu sudah surga. Dari semua. Karena cangkang ini sudah hilang di hadapanmu. Nampaklah Allah yang satu itu. Maka tiada yang kerinduan kecuali dia. Tiada yang kamu dambakan kecuali dia. Tiada yang indah kecuali dia. Tiada yang besar kecuali dia. Tiada yang bisa kecuali dia. Tiada yang hidup kecuali dia. Maka kamu merdeka. Karena kamu nggak dipusing lagi. Seperti main catur dengan pion-pion itu. Kamu main dengan dia. Cukup dia. Maka biarkan pion ini kayak apapun gonjangannya, mau kuda, mau pion, mau apa. Kamu sudah nggak peduli. Ya, sahabat. Mohon maaf, sehat semua, berkah semua. Selalu bahagialah. Ayo, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.